Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Kemarin admin agak mager kawan, moodnya kurang bagus, jadi agak malas rekaman kemarin. Nggak tahu kenapa, baru hari ini bisa melanjutkan untuk rekaman lagi untuk mengcover partai yang terjadi di Champion Chess Tour Chess Apple Master 2023 babak knockout atau event utamanya kawan. Kita akan ulas matchday ketiga kemarin malam kawan, di mana di matchday ketiga ini memainkan bracket atas, di mana sudah mencapai partai final kawan antara Caruana versus Hikaru Nakamura. Tapi masih ada babak grand finalnya kawan nanti. Tentu saja Caruana ini lolos kawan setelah mengalahkan Hikaru Nakamura di bracket atas dengan skor 2,5 kawan. Menang 2 kali, 1 kali remis. Dan Caruana melaju ke grand final, nanti masih menunggu pertandingan Carlsen versus Levon Aronian ini kawan. Siapa yang menang akan berhadapan atau naik ke bracket atas melawan Fabiano Caruana di grand final. Pada matchday pertama kawan, Magnus Carlsen ini sempat dikalahkan oleh Artemiev. Artemiev pun beberapa hari yang lalu juga dikalahkan oleh Fabiano Caruana kawan. Dan Artemiev turun ke bawah, terus kalah lagi oleh Levon Aronian kawan kemarin malam. Wesley So dikalahkan oleh Magnus Carlsen dengan satu game lainnya berakhir remis. Pada bracket bawah ini kawan hanya memainkan 2 game saja, kalau seimbang langsung ke permainan Armageddon kawan. Itulah kawan hasil di matchday ketiga. Nanti di grand final kita akan temui Fabiano Caruana dan masih menunggu pemenang antara Magnus Carlsen versus Levon Aronian. Dan game yang akan kita otak-atik ini saya ambil permainannya Wesley So versus Magnus Carlsen di bracket bawah pada game pertama kawan. Game kedua berakhir miss dan inilah game pertama di mana Carlsen pegang hitam, Wesley So mengawali pion E4. Membalas dengan permainan Sicilian Defense, Carlsen kuda F3, kuda C6, gajah B5. Memilih Netsmedinov atau Rosolimo Attack. Tak perlu saya sebutkan lagi kawan, permainan seperti ini di playlist Sicilian Defense sering kita ulas. Langsung saja ke gamenya. Kebetulan gamenya ini agak sedikit panjang, jadi durasinya nanti akan terlalu panjang kalau saya sebutkan langkah-langkah alternatif di awal pembukaan ini kawan. Setelah pion E5 rokade lanjut Wesley So, dan di sini gajah D6 kawan, lanjut Magnus Carlsen. Gajah D6 ini merupakan langkah stockfish kawan. Pilihan terbaik dari Magnus Carlsen memang terlihat. Dia akan menghalangi pion D ini kawan dan memperlambat gajah terangnya berkembang. Tapi ini adalah langkah engine. Pada posisi ini di game-game sebelumnya yang paling banyak dimainkan adalah pion D6 kawan, agar gajahnya ini juga segera keluar. Carlsen memilih dengan gajah gelap D6. Kemudian Wesley So mengorbankan pion pusatnya kawan, pion D4, dan diterima oleh Carlsen ambil dengan kuda ambil pion D4. Kalau stockfish menyarankan ambil menggunakan pion C. Ambil dengan kuda menantang pertukaran kuda diladeni oleh Wesley So, diambil balik sekarang dengan pion C, dan pion C3 ditawarkan kawan, tidak mungkin berani ambil Carlsen karena posisi gajahnya juga dalam posisi kena X-ray. Di sini gajah ke C5 terlebih dahulu dan pion B4, gajah mundur ke B6. Di sini stockfish menyarankan gajah ini bergerak kawan, berkembang ke diagonal ini, mengawal petak C3, baku hantam juga di petak D4 nanti. Tapi langsung bermain dengan pion A4 dan simple diantisipasi dengan Carlsen pion A6, memberikan ruang dengan tempo ancam gajah terang kawan agar tidak terjebak dengan pion A5 nanti. Dan gajah ditarik mundur ke D3. Di sini Carlsen tidak melanjutkan baku hantam pion di petak C3 kawan, memilih melanjutkan pengembangan kuda F6, ingin mengamankan raja segera rokade. Pion A5 lanjut Wesley So, gajah mundur ke A7, tetap mengawasi diagonal ini kawan, memperkuat petak D4-nya. Dan pion B5 tantang Wesley So. Cukup agresif sampai langkah 12 ini Wesley So bermain dengan pion-pionnya kawan. Dorong terus. Mencoba mendesak posisi Magnus Carlsen, mempersempit ruang gerak Magnus Carlsen. Diterima oleh Carlsen, pion A pukul pion B5. Kuda A3. Tidak terburu-buru kawan, langsung ambil karena posisi pion ini juga harus dijaga karena dapat ancaman dari kuda hitam. Kuda A3 terlebih dahulu, gampanglah ambil pion ini, tak ada yang bisa menjaganya lagi kawan. Di sini pion D pukul pion C3 lanjut Carlsen. Dan kuda ambil pion B5 lanjut Wesley So. Sementara Carlsen unggul 2 pion di sini kawan. Dan gajah C5 menghindari ancaman kuda, juga membuka akses benteng bersama menteri, incar pion A5 kawan. Gajah G5 preset kuda, Carlsen rokade.
Dan di sini Wesley So melanjutkan kuda ambil pion C3. Ada dua pilihan kawan, pilihan terbaik pion H6 ataupun benteng ambil langsung pion A5 kawan. Memilih pion A6 pilihan terbaik, pilihan terkuat dari Magnus Carlsen. Dan Wesley So bertukar gajah gelap pukul kuda F6. Menteri ambil balik gajah F6. Selanjutnya kuda ke pusat, menteri mundur lagi kawan untuk mengawasi petak gelap ini dari manuver kuda. Juga ingin mencoba merebut pion A5 ini. Diperkuat dengan menteri D2 lanjut Wesley So dan pion D6. Gajah ini dipersiapkan untuk keluar kawan. Apakah siap bergerak ke petak E6, sikat kuda, terus gajahnya memberikan tekanan pada menteri ataupun pion A5? Kita lihat saja. Oleh karena itu benteng FB1, perkuat petak B4-nya kawan. Coba juga pressure pion B7 agar gajah tidak meninggalkannya. Diperkuat oleh Carlsen dengan benteng A7. Raja bergeser ke H1 untuk menghindari diagonal ini, persiapan mungkin pionnya dimainkan. Gajah E6 dan di sini diperkuat dengan gajah C4. Menteri keluar ke peta H4 kawan. Coba pressure pion di sini didorong ke F3 dan benteng F ditumpuk ke lajur A oleh Carlsen. Coba rebut pion ini kawan. Di sini Wesley So mengangkat benteng A2. Memperkuat baris keduanya ataupun dengan ide double nanti bentengnya kawan, memperkuat pion A5-nya. Carlsen menarik mundur menterinya kembali untuk pressure pion A5. Dan Stockfish menyarankan backup pion dengan benteng naik ke petak B5. Memilih membuka ruang kawan bagi pergerakan raja karena petak gelap ini sudah diawasi gajah. Dia tidak ingin ada masalah di back rank mid. Ini dimanfaatkan Carlsen, benteng ambil pion A5. Dan di sini pilihan terbaik. Benteng pukul benteng kawan, nanti diikuti menteri mundur, tidak terburu-buru untuk ambil pion B7, tapi Wesley So memilih benteng ambil pion B7. Benteng pukul benteng A2, balas Carlsen, diambil balik oleh gajah. Menteri kembali ke petak H4. Apakah nanti diikuti gajah bergerak ke sini kawan? Kita lihat saja. Di sini raja bergerak ke H2 dan pilihan terbaik ke sini, ke sini kawan, menteri ke sini, menurut Stockfish, tapi memilih mengamankan raja, meninggalkan baris 8-nya kawan. Langsung di backup baris kedua dengan benteng B2, benteng A3 balas Carlsen, benteng B3 tantang Wesley So, menantang pertukaran benteng, ditolak mundur lagi ke A7, benteng mundur ke B1, dan barulah gajah F2. Persiapan kawan manuver, tapi peta ini cukup kuat dengan keberadaan kuda di sini. Apakah disikat terlebih dahulu kuda, nanti kita lihat saja. Benteng F1, gajah G3 skak, raja H1, dan Carlsen tidak memutuskan sikat kuda agar gajahnya nyaman, tidak ada gangguan kawan, tapi memilih langsung gajah F4, tempo serang menteri, memberikan kesempatan menteri untuk memberikan ancam skakmat. Langsung diantisipasi dengan menteri F2, kontrol peta G3. Di sini Carlsen memutuskan bertukar menteri dan kita temui permainan endgame. Sepasang gajah plus benteng kawan melawan benteng kuda plus gajah. Kalau dilihat dari posisi kawan, engine menyatakan posisi Magnus Carlsen ini posisi menang kawan. Selain unggul satu pion, dengan kekuatan sepasang gajah ini juga cukup menakutkan dalam permainan terbuka. Dan di sini Carlsen menukarkan gajah terangnya sikat kuda D5 agar sedikit simple permainan kawan, diambil balik menggunakan pion E untuk menghentikan laju pion Carlsen di lajur D. Gajah G3, gajah B1 skak terlebih dahulu, blokade dengan pion G6. Benteng bergeser ke A2 tantang Wesley So, ditolak. Dia ingin bermain endgame gajah gelap versus gajah terang agar permainan bisa remis kawan. Tapi Carlsen dalam posisi yang merasa unggul kawan, dia menyimpan bentengnya karena dalam posisi menang. Benteng C2 kalau bermain dengan gajah gelap versus gajah terang ini kemungkinan remisnya besar kawan. Walaupun dengan unggul satu pion kemungkinan remis masih bisa terjadi. Benteng B7 serang gajah, gajah A2. Pion H5 membuka ruang bagi raja untuk mendapatkan ruang juga dengan pion-pionnya kawan. Raja putih G1. Lihat, coba lihat kawan. Pion-pion Wesley So ini terkunci oleh gajahnya Carlsen. Di peta G3 ini cukup merepotkan. Butuh tempo yang lebih banyak bagi raja juga keluar kawan. Ini cukup menakutkan juga. Bahwa pasti lebih cepat Magnus Carlsen akan menempatkan rajanya ke pusat nanti. Raja H6 ternyata tidak lewat G7 lagi kawan. Raja F1, Raja G5, kemudian Raja E2. Di sini pion F5 terlebih dahulu kawan. Raja D3 dan benteng A7. Di sini gajah bergerak ke C4 agar tidak kena tekan dari benteng kawan. Kemudian ada benteng A3 skak,
blokade oleh benteng, ditolak dengan mundur atau naik ke peta A1, lanjut Magnus Carlsen. Di sini benteng C2 dan raja F4 terus naik kawan. Kemudian benteng E2 untuk perkuat lajur E-nya. Di sini benteng A3 balas Carlsen lagi kawan. Di sini seperti yang kalian lihat kawan, Wesley So ini sudah bermain hanya beberapa detikan saja dia akan jatuh jamnya kawan. Sedangkan Magnus Carlsen bermain cepat, masih mempunyai waktu 2 menit lebih. Hanya bermain dengan increment saja Wesley So di sini kawan. Dan raja C2 di sini pion mulai didorong Carlsen, nantang pertukaran diterima, diambil balik menggunakan pion F, lanjut Carlsen, gajah B5, kemudian ada benteng A5, gajah bergerak ke C6, Carlsen mulai mendorong pionnya lagi G5, raja putih naik ke C3, raja hitam ke E5, membatasi pergerakan raja putih kawan agar tidak bisa mendekati peta D4-nya. Benteng B2, benteng C5 skak, raja D2 ada gajah yang melakukan serangan juga, gajah F4 skak, raja ke E2, pion E4 untuk membatasi pergerakan pion-pion putih sudah terkunci di sini pion-pionnya. Wesley So kawan di langkah ke-56, tak terasa sudah di langkah ke-56. Benteng A2 lanjut Wesley So, benteng C1 mencoba menusuk lewat belakang nanti kawan. Di sini benteng B2, gajah G3. Memberikan dukungan mungkin bagi bentengnya di sini raja ke E3, benteng E1, benteng E2 blokade, gajah F4 skak, raja F2, kemudian benteng A1, di sini benteng B2, benteng A3 cukup panjang kawan, cukup jelimet juga dalam permainan cepat seperti ini, harus berhati-hati juga Carlsen. Sedangkan Wesley So ini hanya bertahan saja, mengamankan baris keduanya, raja E2, gajah E3. Dan di sini benteng B8 diangkat oleh Wesley So, mencoba menusuk lewat belakang kawan, tidak diperdulikan oleh Carlsen, memilih gajah J5, membatasi pergerakan raja putih di petak-petak gelap ini kawan. Dan juga sudah tidak bisa melintas lagi ke F3, ada pion di sini kawan. Cukup berbahaya, nanti kalau kena skak ini akan memaksa raja turun. Oleh karena itu benteng kembali ke B2, amankan baris keduanya benteng A1. Dan di sini kawan, gajah bergerak mondar-mandir kawan, merupakan pilihan terbaik. Memilih raja bergeser ke D2 dan benteng G1. Di sini di langkah ke-66 permainan berakhir kawan. Magnus Carlsen menang pada game pertama ini. Seperti yang kalian lihat kawan, apabila dilanjutkan raja ini juga sudah tidak bisa bergerak lagi kawan. Ke sini sulit. Kalaupun ke petak C3 ada gajah, benteng jatuh kawan. Kalaupun bergerak ke petak E2 ya pion ini juga jatuh, benteng juga ikut jatuh di langkah berikutnya kawan. Sulit sudah melakukan pergerakan lagi dan jelas kawan pion-pionnya akan mempunyai jalan tol nanti di sisi kanan ini. Dengan kemenangan ini Magnus Carlsen masih mempunyai kans untuk menjadi juaranya kawan, tapi harus melewati Levon Aronian terlebih dahulu nanti malam. Siapa yang menang dia akan menghadapi Caruana di Grand Final. Kita tunggu saja gamenya, insya Allah kita akan ulas besok pagi kawan. Oke, terima kasih sudah mampir setiap hari kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.